Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya. Buat sahabat semua yang udah melakukan pendaftaran KPPS Pemilu 2024 untuk menjadi ketua ataupun menjadi anggota dari ketujuh anggota KPPS Pemilu 2024 ini. Nah, tahap setelah pendaftaran teman-teman itu ada yang namanya seleksi atau penelitian berkas administrasi calon anggota KPPS Pemilu 2024. Nah, di mana nanti pihak PPS dibantu dengan PPK ataupun juga KPU akan meneliti berkas-berkas dokumen yang telah teman-teman berikan kepada sekretariat PPS di kantor desa ya, seperti itu. Nah, nanti sekretariat PPS atau panitia PPS ini yang menentukan KPPS itu akan melakukan penelitian berkas. Yang pertama adalah surat pendaftaran, yang kedua surat pernyataan, yang ketiga daftar riwayat hidup, yang keempat surat kesehatan, 5 KTP, yang keenam KK kalau ada ya, karena setiap opsi mungkin berbeda. 7 pas foto. Nah, ini semuanya teman-teman akan ditelaah secara bersama. Apakah dokumennya itu valid? Maksudnya itu bukan dokumen yang palsu ya, tapi dokumen yang asli. Nah, nanti pembukanya itu seperti ini teman-teman. Jadi surat pendaftaran maka secara otomatis mereka akan mengecek di surat pendaftaran teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Berkas administrasi Erwandi Mentara contohnya. Nanti surat pendaftaran itu akan dicek. Apakah ini sudah sesuai atau belum? Nah, nanti pihak PPS akan meneliti berkasnya seperti ini teman-teman ya. Mulai dari nama, jenis kelamin, dan usianya. Karena kan untuk tahun sekarang anggota KPPS itu usianya minimal 17, maksimal 55 tahun. Jadi kalau usianya masuk berarti ya, ini valid ya berkasnya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada tanda tangannya. Kemudian ada nomor suratnya di sini teman-teman ya. Nomor TPS-nya juga di sini ada, TPS 1 nomor. Nah, ini pengisiannya seperti ini, teman-teman. Tanggal seperti ini ya. Nah, berarti ini sudah benar, teman-teman ya. Nanti mungkin akan diteliti oleh pihak PPS. Nah, nanti kalau ini sudah benar, maka secara otomatis teman-teman ya, ini akan di checklist. Nah, seperti ini. Jadi surat pendaftarannya sudah sesuai. Kemudian surat pernyataan, teman-teman. Kita cek surat pernyataannya ya. Nah, seperti ini contohnya aja ya. Nah, surat pernyataan ini harus memuat nama teman-teman ya, jenis kelamin, kemudian tempat tanggal lahir, jabatan, pekerjaan contohnya guru, jabatannya anggota gitu ya. Gak apa-apa lah anggota aja ya. Kemudian alamatnya. Nah, di sini sudah menyatakan apa saja ya, sesuai dengan formulir yang disediakan oleh PPS setempat. Nah, untuk penandatangan di sini bisa teman-teman menggunakan e-materai yang dibeli dari pos ataupun yang lainnya ya. Bisa juga menggunakan materai yang 10.000. Jadi bebas ya, yang penting ada dua, ada e-materai atau materai biasa boleh, materai basah. Nah, ini kalau udah selesai, udah sesuai, kemungkinan nanti juga akan di checklist di sininya ya. Surat pernyataannya sesuai. Nah, seperti itu ya teman-teman penelitian administrasi berkas itu. Nah, kemudian daftar riwayat hidup. Nah, ini yang poin juga yang paling penting teman-teman. Karena di daftar riwayat hidup ini memuat beberapa informasi teman-teman ya. Kita cek, ini contohnya yang punya saya. Nah, informasi pertama tentunya adalah biodata diri ya, profil teman-teman. Beserta ada fotonya di sini ya. Kemudian di sini itu ada riwayat pendidikannya teman-teman. Nah, mulai dari SD, SMP, SMA ya. Kalau yang ada sampai S1 boleh masukkan di sini S1, S2 ya, ataupun juga D3 masukkan aja. Kemudian di sini pengalaman pekerjaan khusus kepemiluan. Nah, contohnya yang kepemiluan apa? Contoh satu anggota KPPS, ketua KPPS, saksi caleg TPS 1. Ini contoh aja teman-teman ya, ini yang punya saya. Kemudian di sini non kepemiluan. Teman-teman pernah ngajar atau maksudnya pernah kerja gitu, pengalaman kerja aja ya. Di sini masukinnya pengalaman pekerjaan. Saya contohnya sebagai YouTuber ya, di sini dari tahun 2021 sampai sekarang.
kemudian sebagai guru dari tahun 2018 sampai sekarang. Skill dan kemampuan menguasai aplikasi Office itu aja teman-teman ya. Mungkin dibutuhkan nanti Microsoft Excel untuk perhitungan atau apa ya. Yang penting ada satu aja, masukin aja menguasai komputer atau laptop apa aja. Kemudian di sini daftar riwayat hidup ini nih dibuat dengan saya tidak memakai lain-lain ya teman-teman di sini. Ya disesuaikan aja dengan kebutuhan di wilayah teman-teman. Jadi kalau untuk daftar riwayat hidup itu semakin lengkap, itu semakin bagus teman-teman ya. Karena nanti pihak PPS dibantu dengan PPK atau sekretariat di KPU-nya, itu mereka akan meneliti berkas dari daftar riwayat hidup. Jadi kalau lengkap itu lebih bagus. Nah nanti maka di sini akan di checklist teman-teman. Daftar riwayat hidupnya lengkap. Nah seperti ini. Kemudian surat kesehatan. Nah kalau surat kesehatan ini harus memuat berbagai informasi mengenai tekanan darah, contohnya ya, suhu. Nah contohnya ini seperti ini aja. Ini dari puskesmasnya seperti ini ya teman-teman ya. Contohnya nih ada tekanan darah, suhunya berapa mungkin kalau terlalu panas ya gitu ya. Tapi intinya di sininya berdasarkan hasil pemeriksaan saat ini dinyatakan sehat. Yang paling penting itu sehatnya aja teman-teman. Untuk melengkapi keperluan persyaratan KPPS. Nah seperti ini ya. Ini berarti udah lengkap, maka secara otomatis nanti administrasinya akan di checklist kesehatan. KTP ya KTP tentu saja ya teman-teman. Kita lihat KTP-nya. Nah seperti ini ya. Ini KTP-nya udah jelas. Kemudian KTP-nya di checklist nanti. Nah seperti ini. Jadi kalau yang tidak lengkap nanti checklistnya 2 ini teman-teman. Bisa 3, bisa 4. Ini kalau 5 berarti poinnya lengkap teman-teman. Kemudian KK nanti juga akan di checklist. Pas foto. Nah ini adalah penelitian administrasi berkas calon anggota KPPS pemilu ya seperti ini. Ini contohnya aja teman-teman ya. Jadi berkasnya harus lengkap. Dan kalau ada yang tertinggal tidak lengkap, teman-teman bisa hubungi sekretariat PPS untuk melengkapi berkasnya supaya tidak terjadi nanti kegagalan dalam ikut seleksi anggota KPPS. Seperti itu teman-teman ya. Jadi perhatikan semua dokumen-dokumen teman-teman agar di penelitian administrasi dokumen ini nanti lolos. Nanti setelah selesai barulah teman-teman kirimkan ke PPS setempat. Seperti itu gambarannya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.